Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Tiga Prayoga Samsudin dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 20 2578. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari ulangan tengah semester Sistem Informasi, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan konkurensi, dan jelaskan. Yang kedua, pilih dan jelaskan salah satu dari beberapa masalah yang terjadi saat proses interaksi dalam sistem operasi. Di sini saya memilih sistem operasi deadlock. Dan yang ketiga, buatlah simulasi dari proses yang dipilih sebelumnya. Di sini saya memakai aplikasi SQL Simulator. Jadi untuk nomor 3 nanti saya akan mempraktekkan dan simulasikan. Oke, kita masuk ke poin pertama dulu, yaitu apa yang dimaksud dengan konkurensi. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Konkurensi adalah proses-proses atau lebih dari suatu proses yang terjadi pada saat bersamaan. Berikut merupakan proses-proses konkuren yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan. Pertama, mutual exclusion, yang kedua sinkronisasi, yang ketiga deadlock, yang keempat starvation. Oke, lanjut. Prinsip-prinsip konkurensi. Alokasi waktu pemroses untuk proses-proses. Yang kedua, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Yang ketiga, komunikasi antar proses. Yang keempat, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Kategori interaksi. Ada dua kategori di sini, yaitu proses-proses ini saling tidak peduli, yang proses saling mempedulikan secara tidak langsung. Kita penjelasan masuk dulu ke proses-proses saling tidak peduli. Proses-proses ini tidak dimaksudkan untuk bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Pada multiprogramming, dengan proses-proses independen dapat berupa batch atau sesi interaktif atau campuran keduanya. Dan yang kedua, yaitu proses-proses tidak perlu saling mempedulikan identitas proses-proses lain, tapi sama-sama mengakses objek tertentu, seperti buffer, masukan, atau keluaran. Proses-proses itu perlu bekerja sama atau cooperation dalam memakai bersama objek tertentu. Oke, lanjut. Pada dasarnya, penyelesaian masalah konkurensi terbagi menjadi dua, yaitu mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama, dan kedua, tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Dikarenakan saya memilih deadlock, jadi inilah penjelasan apa itu deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana sekumpulan proses tidak dapat berjalan kembali atau tidak adanya komunikasi antar proses, atau sekumpulan proses-proses yang terblok, yang tiap proses tersebut memegang sumber daya dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dipegang oleh proses di dalam kumpulan tersebut. Next. Penyebab utama terjadinya deadlock sebenarnya terbatasnya sumber daya yang akan digunakan oleh proses-proses. Tiap proses berkompetensi untuk merebutkan sumber daya yang ada. Jadi deadlock berhubungan erat dengan tersedianya sumber daya dari komputer. Oke, mungkin sekian penjelasan dari apa itu konkurensi dan apa itu deadlock. Sekarang kita lanjut saja langsung ke simulasi deadlock. Oke, kita langsung saja masuk ke simulasi deadlock. Dikarenakan saya memilih program deadlock, jadi saya di sini akan mensimulasikan proses deadlock seperti itu. Kita langsung saja masuk ke compile. Di compile ini kita akan membuat sebuah program. Jadi akan membuat sebuah program yang dimana program yang Oke, kita langsung saja masuk ke simulasi. Di sini saya menggunakan aplikasi CPU simulator, dan saya memilih proses deadlock. Kita langsung saja masuk ke compile. Di sini kita akan membuat sebuah program. Langsung saja program saya di sini akan membuat sebuah programnya. Research 1 allocated, lalu wait 3 research 2 allocate
Nah, di sini ketika kita selesai membuat program, langsung saja kita ke compile lalu compile. Nah, bila sudah seperti ini, lalu load in memory. Bila sudah ada bacaan successful, lalu kita compile lagi, lalu kita buat program P1. Ini baru P1 dan kita akan membuat program P2, P3, dan P4. Setelah langsung compile saja. Lalu load in memory lagi. Successful, masuk lagi ke compiler, lalu kita ganti lagi. Compile lagi. Lalu load in memory. Successful, compile lagi. P4 sekarang. Maaf. 4, lalu 1. Lalu compile lagi. Dan berhasil, lalu kita load in memory lagi. Setelah kita sudah membuat programnya, kita langsung saja masuk ke OS-nya. Seperti ini. Lalu kita atur dulu schedulernya jadi menjadi round robin. Lalu kita ganti ke 10. Dan ini CPU speed-nya kita ke phase-in saja. Setelah seperti ini, program list ini kita masukkan ke ready process dengan mengklik 2 kali seperti ini. Nah, setelah selesai kita masuk ke views, lalu view research, lalu kita start. Apakah terjadi deadlock? Nah, bisa dilihat di sini, ini contoh dari deadlock itu sendiri. Jadi tidak ada proses yang berjalan ketika deadlock. Uh, Kalau sudah seperti ini, kita paksa saja klik release. Lalu setelah mengklik release, kita tunggu saja sampai prosesnya hijau semua. Nah, bila prosesnya sudah selesai seperti ini sudah aman dan sudah baik. Untuk pencegahan deadlock sendiri di sini ada metode pencegahan ya Freven, lalu metode pemilihan, lalu metode deteksi. Kita coba dulu metode pencegahan di shallow hold wait. Setelah kita mengklik ini, kita close lalu kita masukkan lagi program listnya dengan mengklik 2 kali. Seperti ini. Lalu kita view research dan klik start. Apakah akan terjadi deadlock? Mari kita lihat. Kita tunggu saja. Nah, di sini aman, tidak ada apa ya, tidak terjadi deadlock. Berarti metode prevent ini aman untuk mencegah deadlock. Metode disallow hold and wait ini bagus untuk mencegah deadlock. Lalu kita masuk ke metode disallow circle wait. Kita coba saja, masukkan lagi program listnya. Lalu kita klik start. Oh maaf, kita view dulu, view research. Apakah akan terjadi deadlock untuk metode disallow circle wait? Nah, jika terjadi seperti ini, ada proses deadlock, berarti bisa disimpulkan bahwa disallow circle wait ini tidak bisa mencegah deadlock. Bila sudah seperti ini, kita langsung release all saja. Dan kita tunggu prosesnya berjalan sampai selesai.
Nah, setelah selesai operasinya, bisa disimpulkan bisa disimpulkan bahwa di slow cycle wait ini tidak bisa mencegah deadlock. Lalu kita coba saja metode use total ordering. Apakah bisa mencegah deadlock? Kita masukkan lagi program listnya. Lalu klik view research lagi dan start. Mari kita tunggu lagi. Nah, ini prosesnya sudah selesai dan bisa disimpulkan bahwa use total ordering dengan metode use total ordering bisa mencegah deadlock. Ketika ini kan metode pencegahan, di sini ada metode pemulihan recover. Jadi kita coba saja metode about proses ini apakah bisa mencegah deadlock atau tidak. Kita masukkan lagi seperti biasa. Kita start lalu masuk ke view research. Apakah bisa mencegah deadlock untuk metode about process? Oke, untuk metode about process ini ternyata tidak bisa. Maaf, ralat. Oke. Jadi untuk about proses ini bisa mencegah deadlock untuk metode pemulihan. Lalu kita masuk lagi ke pre-empt research, kita close. Lalu kita P1, P2 lagi, kita masukkan lagi ke ready process. Review research dan OS control kita start. Kita tunggu saja. Oke, jadi untuk metode pemulihan ini langsung di apa ya? Ketika terjadi deadlock itu langsung dibetulkan. Jadi tidak apa ya? Langsung disembuhkan gitu mungkin ya. Nah, oke. Untuk metode pre-empt research ini bisa mencegah deadlock juga. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya perihal proses deadlock ini. Dan bisa kita lihat bahwa deadlock, contoh deadlock eh, tadi ya, dari tadi kita bisa melihat proses deadlock tersebut. Jadi otomatis ketika deadlock terjadi, maka proses pun berhenti. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.